Sudah banyak kita ketahui bahwa pupuk organik itu ialah pupuk yang berbahan dasarkan organik. Namun gimana jadinya jika pupuk tersebut atau bahan organik tersebut saya fermentasi melebihi dari 3 tahun. Nah, di hadapan teman-teman ini atau di hadapan saya ini adalah pupuk organik atau bahan organik yang sudah saya fermentasi sekitar 3 tahun lebih. Jadi kondisinya sekarang seperti ini, kental dan aromanya ini sangat-sangat bau sekali teman-teman. Bisa dilihat ya dari kondisi di sekitarnya juga, ini banyak-banyak yang berterbangan. Nah, di sekitar saya ini karena mencium dari aroma bau yang tidak sedap dari bahan organik ini. Seperti ini teman-teman, banyak makhluk-makhluk halus ya yang berdatangan atau menghampiri saya ini teman-teman. Ini. Jadi untuk itu saya akan lakukan penyaplikasiannya atau penyemprotannya teman-teman menggunakan sebuah alat ya, alat penyiram seperti spray. Dan untuk itu saya akan memperlihatkannya kepada teman-teman bagaimana caranya saya dalam melakukan penyiraman ataupun pemupukan menggunakan alat penyiram berupa spray. Untuk itu tonton terus videonya sampai selesai. Untuk itu pertama-tama saya encerkan terlebih dahulu pupuk organik cair ini yang sudah saya fermentasi melebihi dari 3 tahun. Jadi kalau saya langsung melakukannya ini teman-teman dikhawatirkan akan berbahaya ya untuk tanaman saya atau tanaman durian saya ini, dan juga akan mengakibatkan mangpet juga di bagian spraynya. Jadi saya akan aliri air dulu terlebih dahulu teman-teman supaya lebih encer dan supaya lebih mudah saya dalam melakukan pengaplikasiannya ini pupuk organik ini teman-teman. Jadi seperti inilah teman-teman kondisi dari pupuk organik cair yang sudah saya bikin sekitar 3 tahun yang lalu. Atau juga teman-teman jika ingin melihat unboxing dari pupuk organik cair ini bisa tontonnya di thumbnail seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di video saya juga. Jadi kondisinya sangat kental sekali teman-teman karena ini belum saya campurkan dengan air. Dan untuk itu saya akan lakukan pengaplikasiannya untuk pupuk organik ini. Oke baik teman-teman, sebelum kita lakukan penyiramannya atau pengaplikasian pupuk organik ini, saya aliri terlebih dahulu atau mengencerkan pupuk organiknya ini dengan air mengalir. Nah, untuk alat-alatnya sudah saya persiapkan semua teman-teman, tinggal saya lakukan eksekusi ya atau langsung kita lakukan penyiraman. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Saya akan encerkan terlebih dahulu untuk pupuk organiknya. Ini sangat bau sekali teman-teman pupuk organik yang saya buat ini karena tidak sesuai ya dengan aturan atau anjuran melakukan pembuatan pupuk organik itu teman-teman. Biasanya ya dalam melakukan pupuk organik itu kurang dari 3 bulan atau melebihi dari 4 bulan ya teman-teman, biasanya beraroma seperti tape. Namun ini tidak seperti tape teman-teman, ini bau sekali aromanya, ini melebihi dari bau kotoran manusia atau ya kotoran hewan. Nah sudah saya celupkan seperti ini, saya ganjal dulu terlebih dahulu teman-teman biar tidak lari ya. Jadi diusahakan teman-teman jika teman-teman melakukan penyiraman secara otomatis seperti ini, diusahakan ya menggunakan penyaring di ujung selangnya supaya tidak mangkot untuk di bagian spraynya atau nozzle-nya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah saya lakukan pemasangan atau mencolokkan soket ke listrik. Nah seperti ini, belum saya buka teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini baru kurang dari 1 menit teman-teman saya lakukan penyiraman atau pengaplikasian pupuk organik menggunakan suatu alat teman-teman ya, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman jika kita melakukan penyiraman ataupun pengaplikasian pupuk organik ataupun pupuk kimia menggunakan suatu alat spray seperti ini. Jadi tinggal kita langsung colokkan ke soket listrik, dia secara otomatis akan mengeluarkan air teman-teman ya, atau mengeluarkan pupuk organik yang sudah kita cairkan tersebut. Jadi otomatis melakukan penyiraman seperti ini teman-teman.
Tinggal atur sesuaikan dengan kebutuhan kita teman-teman. Kalau saya lebih suka diembunkan ya supaya lebih merata. Nah, saya akan memperlihatkan bibit duriannya. Nah, ini bibit-bibit durian atau pembesaran seedling teman-teman. Belum saya lakukan okulasi seperti ini ataupun sambung pucuk. Ini baru kira-kira 1 meteran lebih. Nah, bisa teman-teman lihat ya bibit-bibit durian saya ini. Walaupun kondisinya tidak begitu baik atau agak sedikit jelek ya teman-teman, ini tidak masalah. Yang penting di waktu kita melakukan sambung pucuk atau okulasinya itu lebih bagus. Karena ini cuma pembesaran batang aja teman-teman, atau mau melakukan atau membuat batang seedlingnya aja. Setelah ini saya akan lakukan okulasi ataupun sambung pucuk. Nah, ini teman-teman hampir sekitar 2 menitan. Bisa teman-teman lihat ya dari kondisi dari bibit durian yang sudah saya lakukan penyiraman ini hampir seluruhnya rata terkena air. Namun untuk bagian bawahnya ini belum terairi, kemungkinan teman-teman belum terlalu basah. Jadi saya akan lakukan penyiraman ini sekitar beberapa menit ke depan. Jadi seperti inilah teman-teman jika saya melakukan pemupukan sekaligus penyiraman atau penyiraman sekaligus pemupukan untuk tanaman durian. Karena bibit durian ini atau seedling ini sudah lama saya tidak lakukan pemupukan. Jadi untuk hari ini sambil saya menguji coba pupuk organik yang sudah saya fermentasi sekitar 3 tahun lebih. Untuk itu saya sambil melakukan penyiraman untuk bibit durian. Dan juga sambil memperlihatkan teman-teman alat penyiraman saya, alat penyiraman ini kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan penyiraman secara otomatis seperti ini, tidak harus capek-capek kita berdiri ya teman-teman, sambil nunggu basah bibitnya sambil kita ngopi. Enak ya teman-teman seperti itu. Jadi untuk alat-alatnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahan-bahan apa saja yang perlu kita beli ya teman-teman. Tidak bisa membuat ya teman-teman, harus membeli. Mungkin kalau kita buat tidak terlalu efektif ya teman-teman untuk alatnya. Jadi kita harus membelinya ini. Jadi saya dulunya teman-teman membeli Lazada, banyak sekali di situ teman-teman, tinggal kita ketik alat pertanian atau alat penyiraman tanaman. Bisa untuk kita lakukan penyiraman bunga, bibit-bibit seperti ini teman-teman. Untuk pengaturannya juga, pengaturan airnya kita bisa disesuaikan juga, bisa diembunkan atau dikencangkan seperti itu teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita aja teman-teman. Jadi sangat mudah sekali apabila kita mempunyai sebuah alat di pertanian teman-teman seperti ini, atau dalam melakukan penyiraman untuk semua tanaman. Jadi khususnya tanaman durian ini. Nah, ini sudah beberapa menit saya melakukan penyiraman. Bisa lihat untuk bagian medianya ini sudah agak basah seperti ini teman-teman. Hampir merata sempurna seperti ini teman-teman. Nah, walaupun saya melakukan penyiramannya pengembunan, ini sudah masuk ke bagian polybag atau media. Jadi rasanya itu dingin-dingin bau ya teman-teman. Baunya itu dari pupuk organik ini teman-teman yang sudah saya fermentasi. Kalau dinginnya itu dari air pengembunan seperti ini. Jadi enak sekali teman-teman. Seperti kita mempunyai mainan ya, mainan anak-anak gitu. Jadi cukup enak sekali sambil kita main-main di sekitar, tidak harus memegang selang air ya teman-teman. Melakukan penyiraman cukup kita melakukan penyiraman menggunakan pompa seperti ini, langsung otomatis keluar dengan sendirinya. Jadi sangat membantu sekali dan sangat menyenangkan sekali, khususnya bagi saya sendiri ya teman-teman, melakukan penyiraman atau perawatan terhadap tanaman durian. Jadi bibit durian ini hampir melebihi dari 3.000 batang. Jadi beberapa bulan ke depan sudah memasuki musim kemarau aja, saya akan lakukan okulasi ya teman-teman. Kalau ini agak sedikit musim hujan, musim kemarau lagi, musim panas lagi maksudnya teman-teman. Dikit-dikit musim kemarau, dikit-dikit musim hujan lagi. Jadi kalau sekiranya musimnya itu sudah normal, jadi saya akan lakukan okulasi ataupun sambung pucuk untuk bibit durian yang sudah saya lakukan ini teman-teman. Jadi untuk alatnya jangan kemana-mana, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya alat-alat apa saja yang perlu kita dapatkan untuk mendapatkan sebuah alat penyiraman secara seperti ini teman-teman, atau penyiraman mengembun seperti ini. Jadi sangat merata untuk semua tanaman, sangat mudah, sangat efektif,
juga tidak menguras tenaga teman-teman. Jadi untuk alat-alatnya di sini teman-teman perlu dicatat ya untuk alat-alatnya ini. Nah, seperti ini mesin pompanya, ini pompa DC teman-teman. Bisa teman-teman dapatkannya seharga 120 ribuan tergantung dari PSI-nya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 160 PSI teman-teman. Ada juga yang 80 PSI, ada 100 PSI atau melebihi dari 200 PSI ke atas teman-teman. Nah, untuk alat adaptornya ini saya menggunakan alat adaptor seperti ini. Ini 12 volt ya teman-teman, karena dia tidak bisa kita langsung masukkan ke soket listrik secara langsung, harus disaring terlebih dahulu listriknya. Nah, selanjutnya dicolokkan seperti ini teman-teman ke adaptor listrik. Nah, untuk input dan outputnya yang inputnya saya colokkan dibawa ke ember yang tadi teman-teman ya, dan untuk inputnya saya colokkan ke alat penyiraman seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga ya teman-teman. Apalagi kita lakukannya sekaligus melakukan pemupukan, melakukan penyiraman sekaligus pemupukan ini. Jadi sangat efektif sekali teman-teman. Nah, untuk itu jika teman-teman ingin membuatnya atau alat-alatnya, bisa teman-teman komen aja di kolom komentar bagaimana dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat sebuah alat spray ini. Sebenarnya tinggal teman-teman ketik aja di Lazada ya, alat penyiraman sudah disediakan di situ teman-teman komplit. Jadi kalau ingin bertanya boleh aja teman-teman bertanya di kolom komentar. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan atau kita perlu buat untuk membuat sebuah alat penyiraman ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.